Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutkan kajian fikih Ramadan kita. Sekarang pembahasan kita sampai ke pembahasan rukun-rukun puasa. Yang mana rukun puasa di sini para ulama menyebutkan ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal perbuatan ini tergantung dengan apa yang kita niatkan. Karena puasa ini termasuk ibadah, maka pentingnya kita untuk berniat ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang mana ketentuan niat di dalam ibadah berpuasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Terlebih lagi di dalam ibadah di dalam puasa fardu seperti Ramadan, maka wajib untuk niat lailan likulli yaumin fil fardi, yaitu niat setiap malam kita wajib untuk berniat puasa Ramadan. Sebagaimana yang kita lakukan mungkin setiap harinya, setiap setelah kita melaksanakan sholat taraweh dipimpin oleh seorang imam untuk kita meniatkan puasa Ramadan. Tujuannya adalah supaya kita tidak sampai lalai teledor untuk tidak berniat, sehingga puasa yang kita lakukan keesokan harinya ketika kita lalai lupa untuk tidak berniat, maka hukum puasa tersebut tidak sah karena tidak ada niat di dalamnya. Oleh karena itu puasa Ramadan terlebih khususnya ini wajib untuk berniat di malam hari yang diawali dari setelah terbenamnya matahari. Dan puasa di dalam mazhab Imam Syafi'i ini karena antara satu hari dengan hari yang lainnya ini adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang sifatnya itu individu, yaitu bukan satu bulan penuh ini dianggap sebuah ibadah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i menentukan di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasannya wajib untuk kita berniat di setiap malamnya, berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW, man lam yubayyitin niyah minal laili fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Akan tetapi sunnah bagi kita untuk ikut mentaklid mazhab Imam Malik, yang mana Al-Imam Malik berpendapat bahwasannya puasa Ramadan satu bulan penuh ini adalah satu ibadah, satu kesatuan ibadah. Maka boleh di dalam mazhab Imam Malik untuk niat di awal hari bulan Ramadan saja. Kan tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah kita untuk mentaklid mazhab Imam Malik, yaitu dengan niat di awal hari bulan puasa kita berniat bahwasanya saya niat bulan puasa 30 hari penuh, atau saya niat untuk melaksanakan puasa satu bulan penuh, mengikuti mazhab Imam Malik. Akan tetapi karena kita di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i berpendapat kewajiban untuk kita berniat di setiap malamnya, walaupun kita sudah mentaklid mengikuti mazhab Imam Malik dengan berniat di awal bulan, niat untuk satu bulan penuh melaksanakan puasa. Ketika kita mungkin luput untuk tidak berniat di malam hari, tetap wajib bagi kita untuk imsak, yaitu untuk menahan seakan-akan kita melaksanakan puasa. Tapi nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan tetap ada kewajiban bagi kita untuk mengqadhoinya. Karena apa? Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i ketentuan niat ini berlaku di setiap malamnya. Kemudian bagaimana tata cara berniatnya? Disebutkan di sini bahwasannya paling sempurnanya adalah kita mengatakan nawaitu sauma ghadin, saya niat puasa besok, an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita niat dengan bahasa, tidak harus dengan bahasa Arab, walaupun dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa kita sehari-hari, niatnya tetap dianggap sah. Dan juga perlu diperhatikan tempat niat itu adalah di dalam hati. Sedangkan tidak cukup apabila kita melafadzkan niat akan tetapi hati kita ini tidak niat. Untuk pelafatan niat di mulut ini hukumnya adalah sunnah.
Ini untuk rukun yang pertama. Untuk rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, yaitu meninggalkan semua hal-hal sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yang mana hal-hal yang bisa membatalkan puasa ini dibagi menjadi dua. Ada kalanya yang dinamakan dengan mufattirat, ada yang dinamakan dengan muhbitot, yaitu sesuatu yang bisa memang betul-betul membatalkan puasa itu, ataupun sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yaitu yang membahas khusus tentang sesuatu yang bisa membatalkan puasa ataupun sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, dengan penuh semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaika tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.